Hidup ini milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjalani hidup ini sesuka hati kita. Shalom sahabat pemenang. Kira-kira apa yang saudara bayangkan tentang hidup? Banyak orang mendefinisikan hidup itu berdasarkan keberadaannya, apa yang dirasakan, apa yang diperoleh, dan apa yang dinikmati. Inilah hidup. Sekarang saya sudah dewasa, sudah sukses dalam karir, dan sudah menikmati segala yang kupunya. Inilah hidup. Orang lain berkata, sekarang saya sudah berkeluarga, punya istri yang cantik, atau punya suami yang ganteng, dan punya anak-anak yang cakep-cakep, baik dan pintar. Inilah hidup. Orang tua berkata, sekarang saya sudah tua, semua anak cucu saya sudah berhasil, dan kalaupun nanti saya mati dalam kebahagiaan. Inilah hidup. Banyak orang berkata, hidup yang saya jalani, saya sudah mencapai segalanya. Lahir di keluarga kaya, sekolah tinggi, pekerjaan sukses, dan dunia sudah dijalani. Inilah hidup. Apakah hidup itu demikian? Mari kita melihat hidup itu secara benar. Pertama, hidup adalah anugerah, pemberian Tuhan. Kita ada di dunia ini bukan kemauan kita atau orang tua kita, tetapi kemauan Tuhan. Artinya, kita sadar bahwa hidup yang kita terima dari Tuhan ini, hidup yang kita jalani ini harus terhubung dengan Tuhan. Tidak seperti yang dikatakan oleh beberapa orang tadi, seolah dalam hidup mereka tidak ada Tuhan, dan seolah hidup itu miliknya sendiri. Hidup ini milik Tuhan. Tuhan berdaulat atas hidup ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh menjalani hidup ini sesuka hati kita, semata-mata untuk kepuasan diri. Banyak orang berkata, ini hidup saya mau lakukan apa, terserah saya. Mau bikin jahat atau baik, urusan saya. Mau buat itu dan ini, itu urusan saya. Yakobus 4 ayat yang ke-15, hidup harus terhubung dengan Allah. Apa yang kita lakukan di dunia ini harus terkonfirmasi dengan Tuhan. Orang yang tidak mengerti makna hidup akan fokus pada diri sendiri, kepuasan diri sendiri. Diri sendiri adalah segalanya. Hidup yang terhubung dengan Allah adalah bahwa hidup yang kita miliki ini hidup untuk kemuliaan Allah. Kita ada di dunia ini bukan sekedar hidup, tapi hidup untuk menyatakan kemuliaan Allah. Roma 14 ayat 8 berkata, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Betapa indahnya hidup di dalam Yesus. Hidup dan mati kita untuk Tuhan. Saat kita hidup dan melayani Tuhan. Saat kita mati dalam Tuhan. Inilah indahnya hidup di dalam Kristus. Kedua, hidup di dunia ini begitu singkat. Alkitab menggambarkan hidup itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Tuhan memberikan kesempatan hidup di dunia ini ada batasannya. Pemazmur berkata, masa hidup manusia 70 tahun, jika kuat 80 tahun. Alkitab menegaskan pada kita, jika sudah di usia tersebut, kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sudah sangat lemah, sakit-sakitan dan menderita. Apakah kita sadar bahwa orang meninggal itu pun anugerah? Coba kita bayangkan kalau ada orang yang tidak mati di usia 80 bahkan lebih dari usia itu. Mereka sudah sangat tua, mereka sudah seperti mayat hidup. Betapa mengerikannya hidup manusia jika demikian. Hidup ini singkat. Berapa lama kita hidup di dunia ini? Adakah yang tahu? Tidak ada yang tahu. Karena kita tidak tahu, maka tunjukkanlah kebaikan-kebaikan kepada orang tua yang masih hidup, anak-anak kita, bahkan kepada orang-orang yang lain. Kita tidak tahu siapa yang duluan pergi menghadap Tuhan. Karena kita tidak tahu berapa lama hidup kita, marilah kita hidup menjadi orang yang taat kepada firman Tuhan.
Gunakan hidup yang singkat ini untuk menabur kasih kepada sesama kita. Lakukan kebaikan-kebaikan sebanyak mungkin. Sahabat pemenang, gunakan kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.